Tapi perlu saya ingatkan bahwa sekaya-kayanya manusia, sebanyak-banyaknya uang manusia, tidak ada gunanya kalau dia tidak mau bersedekah. Betul? Jadi begini Bu, pertama saya ajak jenengan menata niat dulu terlebih dahulu. Sebab innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Jenengan berangkat ke sini tadi niat apa? Niat ngaji nopo niat nyawang? Ngaji apa nyawang? Sing niat ngaji berarti niatnya sampun bener, sudah bener. Sing niat nyawang mulai sekarang niatnya dirubah mulai detik ini. Kenapa? Pintarnya orang menata niat, maka banyak pula pahala yang akan dia dapatkan. Orang nggak pintar menata niat, berangkat ke sini tidak niat apa-apa. Ya saya memang nggak niat apa-apa karena saya memang nggak niat ngaji, nggak niat nyawang. Saya di sini niatnya beli jajan. Nggak apa-apa, niat ngaji saja. Baiknya Allah, ketika kita punya niat baik, itu langsung dicatat. Tanpa perlu kita lakukan, yang penting niat baik, langsung dicatat. Misal, jenengan berangkat ke masjid, saya niat ke masjid, niat sholat, niat itikaf, niat sodakoh, niat cari ilmu, niat silaturahim dengan kawan, teman seperjuangan, pahalanya double-double. Pahalanya bisa double-double. Loh, kalau pas kita berangkat ke musola, berangkat ke masjid, saya niatnya banyak, tapi nyampe sana nggak jadi gimana? Tidak masalah. Niat baik tetap ditulis baik. Jenengan berangkat ke musola, misal nanti aku mau ngisi kotak infak di musola, kok ternyata nyampe musola uangnya ketinggalan, duitnya carry. Berarti sudah diniat dicatat pahala atau belum? Sudah. Walaupun tidak jadi kelakon. Apa? Kalau bahasa Tegal kelakon apa? Orang sido kelakon, nggak sido ngelakoni, tapi pahalanya tetap dicatat dengan syarat memang tidak disengaja, bukan disengaja. Sama seperti orang kalau puasa, misal, Bu, aku tadi lupa pas wayahe puasa, terus aku lupa nek poso, aku mangan, kayak aku lali. Puasanya tetap sah atau tidak? Sah, asalkan tidak disengaja. Aku mau lali nak poso, aku mangan, lah terus lanjut poso, iya tapi ngombe dhisik. Berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang boleh itu tidak disengaja. Maka orang yang pintar menata niat, wong sing pintar noto niate, pahalanya malah double-double. Orang yang tidak bisa menata niat, justru malah tidak akan dapat pahala seperti orang yang pintar menata niat. Contoh, jenengan berangkat ke sini, kok ternyata niate tidak niat apa-apa, tapi tetap dapat pahalanya ngaji, tapi masih lebih banyak orang yang pintar menata niat. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Pokoknya ditakoni do you understand, jawabannya yes. Dan baiknya Allah, kalau ada orang berangkat tapi niatnya jelek, tidak langsung dicatat. Orang langsung dicatat. Misalnya anak wong berangkat tenggene meriki, aku mengko pengajian niat nyopet, niat nyolong. Misal, kalau di sini bahasanya nyolong apa? Iya, nyolong lah ya. Kalau bahasa Indonesianya itu mencolong. Mencolong, wah, pokoknya kula kepengin mencolong. Jenengan niat nyolong, ternyata di sini nggak jadi. Saking asiknya ikut pengajian sampai tidak bisa mencuri, lupa tidak jadi mencuri. Kira-kira dosanya dicatat atau tidak? Tidak. Baiknya Allah, padahal kita sudah punya niat jahat. Tapi selagi orang iso kelakon, orang sido kelakon, tidak dicatat berdosa. Do you understand? Maka monggo kita niatkan sekarang menata hati, noto awak, gawe menyerap kebaikan. Nek ono api jenengan beto mantuk, nek ono elek ojo di beto mantuk. Ngoten nggih Bu nggih? Kalau ada baiknya bawa pulang. Nek mantuk meriki napa? Mantuk napa mantuk? Balik. Nah, nek ono api gawa balik, nek ono elek aja digawa balik. Ngaten nggih Bu nggih? Nah,
ternyata di dalam tubuh, di dalam badan apa? Awak. Di dalam awak, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu. Idza saluhat jasadu kullu. Ternyata di dalam badan, di dalam tubuh ada segumpal darah yang dimana ketika dia baik, maka sekujur tubuh semua ikut baik. Mata ikut baik. Telinga apa? Bahasa Tegal telinga apa? Kopeng. Kopeng ikut baik. Ketika segumpal darah ini baik, lisan ikut baik, mata ikut baik, telinga ikut baik. Tapi idza fasadat jasadu kullu. Kalau dia jelek, sekujur tubuh ikut jelek. Mata jelek, kuping jelek. Ketika segumpal darah ini baik, maka cangkem ikut baik. Ketika segumpal darah ini jelek, maka cangkem ikut jelek. Kira-kira apa segumpal darah itu? Bu, Ibu, apakah segumpal darah itu? Ala wahyal qalb. Apa itu? Hati. Wong kari munite ora gelem ayo muniti. Ala wahyal qalb, yaitu ketika hati itu baik, nek atine api, maka semua juga ikut api. Kenapa kok hati? Kok bukan kepala? Kok bukan tangan? Kok bukan kaki? Biasanya kalau jenengan misalnya jenengan ini misalnya nggih berangkat ke sini tadi naik apa, Bu? Hah? Motor. Ada yang motor, ada yang melaku. Hah? Oke, odong-odong. Berangkat ke sini naik odong-odong, pamit yang di rumah, Pak, kula pamit berangkat. Nak, kula pamit berangkat. Apa yang dikatakan orang rumah? Kaki-kaki? Tangan-tangan? Kepala-kepala? Bukan, tapi hati-hati. Karena seringkali kita melakukan sesuatu itu lebih enjoy kalau dilakukan dengan hati. Do you understand? Yes, apa? Maka begini ibu-ibu, ada macam-macam hati. Hati itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Ana wong ki atine apik, ana sing atine ada sing hatine apik, ana sing atine alak. Elek, atine jelek. Lah terus bagaimana untuk yang hatinya jelek? Kabar gembiranya, kabar baiknya, hati baik itu bisa dilatih. Sekali lagi, hati baik itu bisa dilatih. Tapi tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Tugas orang lain hanya menasehati. Hati bisa berubah kalau dari kemauan dirinya sendiri. Bahkan riyen dulu Nabi Ibrahim itu pernah ditegur oleh Allah. Ditegur bagaimana? Jadi Nabi Ibrahim itu kan pribadi yang terkenal dermawan. Loman, apa? Kalau bahasa Tegal loman apa? Awehan. Bloboh. Apa? Kalau di sini apa? Oh, blabah. Nabi Ibrahim ini yang terkenal blabah. Bahkan seluruh desa kenal dengan Nabi Ibrahim karena keblabahannya. Saking dermawannya beliau, bahkan beliau kalau makan itu nggak mau makan sendiri. Orang gelem mangan dewe, mesti mados uang, cari orang yang dimana orang itu tidak mampu diajak makan bareng kali Nabi Ibrahim. Saking dermawannya, saking blabahnya. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim disawani oleh orang Majusi yang agamanya bukan orang Islam. Assalamualaikum. 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 Kom. Kom kom. Kom.
Assalamualaikum. Jenengan kalau ada saya salam dijawab nggih. Biar kayak orang ngobrol ngono iki pengen suwe to pengajiane to. Assalamualaikum. Itu kalau cara kita. Karena dia orang Majusi, dia tidak mengucapkan salam, tidak tahu. Datanglah dia kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, saya kelaparan. Saya sedang melakukan perjalanan. Bolehkah saya meminta seporsi makan untuk saya agar saya bisa melanjutkan perjalanan? Nabi Ibrahim jawab, wahai orang Majusi, aku akan memberikanmu satu porsi makanan, tapi dengan satu syarat. Apa itu wahai Ibrahim? Syaratnya adalah kamu harus masuk Islam. Orang Majusi kaget. Loh, ayo jenengan yang bilang loh. Orang Majusi kaget. Pokoknya nek dengar kata kaget muni lo nggih. Orang Majusi kaget. Nabi Ibrahim kaget. Jenengan kaget. Kaget. Luar biasa orang Majusi. Wahai Ibrahim, kau terkenal sangat dermawan, tapi kenapa aku meminta semangkuk nasi saja, aku meminta satu porsi makan saja, kau menyuruhku masuk Islam? Sungguh kejam kau, wahai Ibrahim. Akhirnya apa? Orang Majusi pamit pulang. Wahai orang Majusi, maafkan aku karena kamu tidak mau masuk Islam, maka aku tidak bisa memberikanmu seporsi nasi, seporsi makanan. Pamitlah orang Majusi. Nabi Ibrahim langsung detik itu juga ditegur oleh Allah. Ibrahim, Ibrahim, kok bisa kamu tidak memberikan satu porsi saja kepada orang itu, padahal selama ini aku yang mengurus dia. Dia bukan orang Islam, tapi aku mau memberikannya jalan rizki. Tapi kamu hanya dimintai satu porsi makanan saja, kamu menuntut dia masuk Islam. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim balik nyusul orang Majusi tadi. Pak, orang sini kalau panggil orang laki-laki apa? Bapak apa Pak Bapak. Kenapa? Bapak nek. Bapak nek. Panek. Tolong kembali. Kenapa Pak? Saya akan memberikan kamu satu porsi makan. Lah tadi katanya nggak boleh. Saya nggak mau masuk Islam. Nggak, saya tidak menuntut kamu untuk masuk Islam. Jenengan saya beri porsi makan gerak. Akan saya bawakan untuk orang-orang di rumah. Saya bawakan sangu bekal makanan untuk dibawa untuk orang-orang rumah. Saya nggak mau masuk Islam Pak. Nggak, saya tidak menyuruhmu masuk Islam. Lah terus kenapa tiba-tiba kamu memberikanku satu makanan? Ya, karena Tuhanku menegurku. Karena Allah menegurku. Islam bukan pemaksaan. Islam merangkul, menyayangi, mengajak, bukan memaksa. Akhirnya apa? Orang ini tadi diajak makan oleh Nabi Ibrahim, dia penasaran. Wahai Ibrahim, apakah memang benar yang menyuruhmu menyusulku adalah Tuhanmu? Ya, Allah lah yang menyuruhku. Maka saksikan wahai Ibrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Gara-gara dengan kasih sayang. Begitupun juga anak-anakku. Ketika jenengan didik anak-anak kula jenengan, ketika jenengan mendidik putra-putrinya, nek saged dengan kasih sayang. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka semua bermulai dari hati. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma